Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih mengkaji Al-Quran Surah Ali Imran. Pada pagi hari ini kita akan mulai dari ayat 169. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, rangkaiannya sampai dengan ayat 175. Kita mulai dari ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yursakun. Wala tasabanna, dan janganlah kalian menduga alladzina, orang-orang yang qutilu, mereka dibunuh fi sabilillahi, di jalan Allah, amwatan, mati. Bal malahan ahya'un, hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yursakuna, mereka diberikan rezeki. Di ayat ke-169 Allah SWT menyampaikan bantahan kepada orang-orang munafik yang berupaya untuk melemahkan semangat para sahabat ketika mereka akan ikut berperang bersama Rasulullah. Di ayat ke-168 ya. Sudah kita kaji, Allah SWT mengungkapkan bagaimana orang-orang munafik itu menggembosi para sahabat yang akan pergi menuju perang Uhud. Allah menggambarkan ucapan mereka dengan kalimat alladzina, yaitu orang-orang yang, ini orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka. Kenapa disebut saudara-saudara? Karena orang-orang yang ada di Madinah semua terikat dengan piagam Madinah. Sudah ada pasal yang mengatur bahwa mereka akan saling membantu, saling bahu-membahu untuk mempertahankan Madinah dari serangan pihak luar. Apakah dia muhajirin, apakah dia orang Ansor, apakah dia orang Yahudi, semua penduduk Madinah harus bantu-membantu. Yang kedua, orang-orang munafik itu kan lahiriahnya beragama Islam. Yang akan pergi berperang ke Uhud juga beragama Islam.
Tapi mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya akan berperang. Sedangkan mereka dalam keadaan waqa'atu. Mereka dalam keadaan duduk-duduk. Tidak mau ikut berperang, tetapi mereka duduk. Apa yang mereka katakan? Lau atau'una. Seandainya mereka mentaati kami, ma kutilu, tidaklah mereka dibunuh. Jadi ketika akan berperang ditakut-takuti, setelah para sahabat ada yang gugur di Uhud, kemudian mereka pada rasan-rasan. Gampangannya orang ngomong, wis tak kandani aja pada mangkat, tadi orang mati. Ya, orang nurut sih kan begitu. Kemudian Allah sampaikan, kul, katakanlah, fadro'u, tolaklah oleh kalian an angkusikumul mauta, kematian kalian in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Untuk menyampaikan bantahan bahwa dugaan orang-orang munafik bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, kata Allah, keliru. Yang betul orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu, kata Allah, ahyaun, mereka hidup. Hidup di mana? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yursakuna, mereka diberikan rizki. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip pernyataannya Rasulullah SAW melalui jalur Abdullah. Ini Rasulullah menyampaikan begini, Bapak Ibu. Arwahuhum fi jawfi toirin hudrin. Arwahuhum, ruh-ruh mereka, ruh-ruh para syuhada itu, fi jawfi toirin, pada jaub. Jaub itu tembolok. Burung itu kan di bawah lehernya itu ada kantong yang digunakan untuk menyimpan makanan. Jadi kalau burung-burung itu makan, itu kan bahasa mundune ke telih. Bahasa Tegalnya sama? Telih. Ya. Telih itu untuk unggas ya, jangan untuk manusia. Kalau manusia itu perut. Ya. Jangan sampai ngomong kenyong telih ngelih. Jangan, itu kita tuh perut. Ya. Kalau mau halus ya padaharan ya. Jadi ruh-ruh para syuhada itu, kata Rasulullah, fi jawfi toirin hudrin, berada pada tembolok burung-burung hijau yang ada di surga. Laha, baginya konadilu. Konadil itu apa artinya? Sama dengan masobih, pelita, lampu. Mu'allaqatun bil arsy, yang tergantung di bawah ars. Tasrohu, terbang minal jannati, di antara surga, haitsu, di mana saja, saat dia kehendaki. Summa, kemudian ta'wi, hinggap ila tilkal qonadil, pada pelita-pelita itu. Fatola'a alaihim, kemudian fatola'a, kemudian terbit ya. Tapi di sini karena terkait dengan Allah tidak dimaknai terbit. Kemudian mengunjungi mereka Rabbuhum, Tuhan mereka, tila'atan, kunjungan. Faqala, kemudian Allah berfirman, hal tastahuna syai'an, apakah yang kalian inginkan dari sesuatu? Faqalu, kemudian mereka berkata, ayya syai'in, tidak ada ya Allah. Nastahi, yang kami inginkan. Wa nahnu, dan kami, nasrohu, kami bergembira, minal jannati, dari surga, haitsu syi'na, di mana saja kami kehendaki.
Fa fa'ala dzalika bihim, kemudian mengerjakan yang demikian mereka salasa marratin, 3 kali. Falamma, maka setelah ro'au, mereka melihat annahum, bahwasanya mereka layut roku, tidak dibiarkan, min dari ayas alu, untuk meminta. Qalu, mereka berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, nuridu, kami menghendaki, anturodda, kami dikembalikan, arwahana, ruh-ruh kami, fi ajsadina, ke dalam jasad kami, hatta, sehingga nuktala, kami dibunuh, fi sabilika, di jalanmu, marrotan ukhra, sekali lagi. Falamma, maka setelah ro'a, melihat, anna, bahwasanya laisa lahum, tidak ada untuk mereka, hajatan, kebutuhan, taroku, mereka ditinggalkan. Ini yang Rasulullah ceritakan, bahwa ruh para syuhada yang berada di dalam tembolok burung-burung hijau itu, burung-burung hijaunya akan makan minum di surga. Maka setiap burung hijau ini makan dan minum, ruh dan jiwa para syuhada itu sudah menikmati kenikmatan surga. Kemudian Allah mendatangi mereka dan Allah menanyakan, apa yang kalian minta? Mereka mengatakan tidak ada, karena semuanya sudah luar biasa. Orang meminta itu karena ada sesuatu yang dibutuhkan. Setelah di surga, semua yang dibutuhkan tersedia. Jadi apa yang mau diminta? Seperti orang yang tinggal di istana, semuanya lengkap. Ditanya, kon pengen apa? Pengen apa ya? Malah keter, Bapak. Kalau kita kan keter juga, ya. Karena pengen akeh sing dipengini laka, jadi sama-sama keter. Orang kaya itu bingung uangnya buat apa. Kalau kita bingung uangnya tidak ada. Pada bingung ya. Jadi para penghuni surga itu ibarat orang kaya yang tinggal di tempat yang semua fasilitas lengkap. Sampai Allah bertanya 3 kali, mintalah sesuatu kepadaku. Begitu bilang tidak ada, Allah tanya lagi sampai 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali, apa yang mereka minta? Mereka minta, ya Allah, kalau boleh kembalikan aku ke dalam tubuhku. Nah, mau apa? Mau perang lagi. Supaya apa? Supaya aku dibunuh lagi. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala mati syahid. Makanya ibadah yang paling berat itu, kalau di luar ibadah fisik, kalau ibadah psikologis, ibadah jiwa, itu paling berat itu 2, sabar dan sholat. Al-Baqarah ayat 45-46. Ibadah fisik paling berat itu berperang. Allah menyampaikan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, fasa ang takrohu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa ang tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah wajibkan kepada kalian berperang, padahal berperang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Tapi di balik yang tidak disukai, ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian. Fasa ang takrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian tidak sukai itu baik untuk kalian. Apa kebaikannya? Ketika pergi berperang, terbunuh, syahid. Jika nawaitunya lillah. Jika nawaitunya li pahlawan, ya tidak. Jika nawaitunya agar dianggap sebagai pemberani, ya tidak. Jika nawaitunya daripada di rumah malu, ya tidak. Nawaitunya harus lillah. Kita ingat kembali konsep amal soleh, Bapak Ibu. Ada perintahnya, ada uswahnya, dan nawaitunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau menang, jelas mendapatkan kemuliaan. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Badar bersama para sahabatnya, Allah berikan kemenangan, mendapatkan kemuliaan. Orang-orang kafir dari Mekah itu kaget.
Ternyata Madinah sudah menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Yang tadinya dianggap bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, mengejutkan. Setelah Allah berikan pertolongan, 319 orang oleh Allah diberikan pertolongan untuk mengalahkan 1000 orang. Maka di Al-Baqarah kan Allah menyampaikan pernyataan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak. Catatannya apa Bapak Ibu? Catatannya biidznillah, dengan izin Allah. Kita sudah kaji di ayat 161 ya. Allah menyampaikan, iyang surukumullahu fala ghalibalakum wa yahdulukum famangzalladzi yang surukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolongmu, tidak akan ada yang mengalahkanmu. Jika Allah membiarkanmu, siapa yang akan menolongmu? Itu pernyataannya Allah. Ini ayat 169, bantahan yang Allah sampaikan kepada orang-orang munafik yang ketika orang muslim mau berperang dikompor-kompori tidak ikut, ketika ada orang muslim yang terbunuh kemudian melemahkan yang masih hidup dengan mengatakan lau atau nama kutilu, seandainya kalian mentaati kami, kalian tidak akan dibunuh. Maka oleh Allah dikatakan itu keliru. Orang yang terbunuh jalan Allah itu tidak mati, malahan hidup dan diberikan rezeki. Ini juga kita sudah kaji Bapak Ibu di Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Pada ayat yang ke 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Kalau di 169 menggunakan redaksi wala tasabanna, jangan kalian menyangka. Kalau di 154 Al-Baqarah wala taqulu, jangan kalian mengatakan. Kira-kira menyangka dengan mengatakan duluan mana Pak? Duluan menyangka ya. Setelah hatinya menyangka, kemudian mulutnya mengatakan. Makanya oleh Allah, ketika orang-orang munafik itu punya sangkaan, Allah langsung bantah. Ketika orang munafik itu menyampaikan ungkapan, Allah langsung bantah. Wala taqulu. Jadi ayat-ayat ini menyemangati orang-orang beriman. Kemudian ayat yang ke 170 ya. Farihina, mereka bergembira, bima dengan apa atahumullahu, yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Karunia-Nya apa? Tadi yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir melalui jalur Abdullah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung-burung hijau yang ada di surga, sehingga mereka sudah mendapatkan rezeki. Bandingkan dengan orang yang meninggal biasa. Orang yang meninggal biasa itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di barzah. Dan di barzah itu acaranya apa? Ya tidur. Mereka belum menikmati buah-buah nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Sementara ruh para syuhada sudah menikmati. Ini adalah karunia Allah. Kemudian yang kedua karunianya tadi dikunjungi oleh Allah. Ruh dan jiwa para syuhada itu dikunjungi oleh Allah. Bahkan tidak hanya dikunjungi, ditawari mau minta apa. Malah karena semuanya sudah komplit, mereka tidak minta apa-apa. Bingung, nyeluk apa ya, kabeh kan gitu. Akhirnya malah minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Berperang lagi. Ini yang membuat mereka gembira. Wa yastabsiruna, dan mereka bergembira billadzina, dengan orang-orang yang lam yalhaqu bihim,
yang belum menyusul mereka. Mereka juga bergembira karena nanti akan ada syuhada baru. Di perang Uhud, sahabat-sahabat ada yang syahid. Kemudian pada peristiwa yang namanya Bi'ru Ma'unah, ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya, ini Anas bin Malik mengatakan ada yang berpendapat 40, ada yang mengatakan 70 orang ya, untuk menemui penduduk ya, penduduk yang dipimpin oleh Amir ibnu Tufail al-Ja'fari. Tapi kemudian, jadi kenapa Rasulullah mengutus para sahabat ini? Karena mereka menginginkan agar Rasul mengutus para sahabatnya untuk mendakwai mereka. Tetapi ternyata ketika Rasulullah mengutus para sahabat ini, pemimpinnya tadi Amir ibnu Tufail itu mengajak warganya untuk membunuhi sahabat Rasul yang 70 orang ini. Jadi ngirim utusan minta para dai, begitu dikirimi dai yang jumlahnya 70 orang ternyata dibinasakan. Ini juga masuk kriteria para syuhada yang nanti kita kaji ayatnya Bapak Ibu di akhir surah Ali Imran ya. Ayatnya 190 berapa ya? Ini 165 ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kafirunna anhum sayiatihim wa la udhilannahum jannatin tajri min tahtiyal anharu sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Ini Allah menyampaikan, Allah menerima doa-doa mereka. Kata Allah, Ani sesungguhnya aku la udhi'u, aku tidak akan menyia-nyiakan amala amilin minkum, orang yang beramal di antara kalian, min zakarin, di antara laki-laki, au unsa atau wanita. Ba'dukum sebagian kalian, min ba'din sebagian yang lain. Apa di antara amal-amal itu? Falladzina hajaru, amaliyahnya namanya hijrah. Wa ukhriju, dan kalian diusir, min diyarihim, dari tempat tinggal kalian. Mereka meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan keimanan, itu pun dipahalai oleh Allah. Wa udhu fi sabili, orang-orang yang disakiti dalam rangka mempertahankan al-Islam, itu pun dipahalai oleh Allah. Seperti kisah Bilal bin Rabbah, atau yang syahid Yasir, kemudian istrinya Sumayyah, atau pembantunya Fir'aun, siapa namanya Bapak Ibu? Hah? Masito ya. Biasanya kita menyebutnya Siti Masito. Iya. Wa qatalu, orang-orang yang berperang itu dipahalai. Wa qutilu, orang-orang yang dibunuh. Ini semuanya dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya lam yalhaqu bihim min khalfihim. Allah khaufun, supaya tidak takut alaihim atas mereka, walahum yasanun, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ini keuntungan jadi orang beriman. Orang beriman itu rasa khaufnya itu
dihilangkan oleh Allah SWT. Sebab orang beriman bersandarnya kepada Allah. Yang membuat kita itu sering takut, Bapak Ibu, karena kita bersandar kepada makhluk. Yang membuat orang khawatir itu apa sih? Membayangkan peristiwa masa depan. Padahal masa depan itu milik Allah. Belum tentu kejadian. Seperti begini misalnya. Ini kan lagi musimnya bayar UKT. Yang sudah anaknya kuliah cerita sama dengan temannya yang anaknya masih TK. UKT ini kecanak pira misalnya. Kecanak 7 juta. Terus yang anaknya masih TK pulang pusing. 2000 selawe wis 7 juta. Mudung anaknya nyong kuliah pira. Padahal anaknya nembe TK nembe daftar. Wis mikir kuliah, akhirnya kan pusing. Itu kan terjadinya berapa tahun yang akan datang? 14 tahun yang akan datang. Sudah dipikiri. Barangkali nanti 14 tahun yang akan datang Indonesia makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Ya, pemerintah punya penghasilan besar, bisa beasiswa seluruh rakyat Indonesia sampai kuliah. Jadi jangan dipikiri hari ini. Kan dulu program wajib belajar 9 tahun, sekarang sudah 12 tahun. Kalau sekolahnya sampai SMA di sekolah-sekolah negeri itu kan free. Boleh jadi ketika nanti produk pendapatan nasional ya, PDB ya, itu meningkat, boleh jadi kemudian sampai kuliah. Jadi jangan dipikiri sekarang. 14 tahun lagi dipikiri. Iya, itu yang membuat orang khawatir, memikirkan masa depan. Yang membuat orang sedih, memikirkan masa lalu. Jadi masa lalu dipikirkan terus, maka hati akan sedih. Masa depan dibayangkan terus, maka akan khawatir. Maka kata Dr. Aid Al-Qurni, jangan hidup di masa lalu. Orang yang hidup di masa lalu seperti orang yang ingin mengubah bubur menjadi padi. Seperti orang yang ingin mengubah tepung pupuk kayu menjadi pohon. Itu kan tidak mungkin. Orang yang hidup di masa depan itu orang yang hidup dalam bayang-bayang. Maka kata Dr. Aid Al-Qurni, hiduplah pada hari ini. Besok masih milik Allah, kemarin sudah menjadi sejarah. Kadang-kadang tiga nyami wong tahun wingi jenggele asing-asing sampai tindak iya. Kadang orang doyan maem, iya nyong lagi kelingan ke. Kelingan apa? Tiga nyami wong kapan? Tahun wingi di suwe nemen teling-eling bae. Sudah sangat. Maka bukunya diberi judul La Tahzan. Jangan bersedih. Supaya tidak bersedih, berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni wal ajzi wal husni wal kasali wa dolaidaini wa golabatir rijali. Minta dilindungi oleh Allah dari 7 perkara. 1 dari perkara bakhil. Bakhil itu tidak hanya merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Ngesak duit, disangoni 50.000, pan maring Banjaranyar. Banjaranyar karena kepala bulan. Terus bahile metu, emane man 50.000 ku numpak elep, suka melaku numpak. Mau nampak lumayan kena gue tuku mie ayam nih. Ya anjung mana mangan mie ayam, tapi si kele teklok. Orang balik pegel-pegel, curut 1.000. Aduh, malah padi nambahi. Itu orang bahil itu begitu, menyengsarakan diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri saja eman-eman, apalagi untuk orang lain.
Nanti pengen bakso tanya, bakso semangkok berapa? 20. Kalau baksonya aja berapa? 10. Mie-nya berapa? 10. Yang gratis apa? Sambelnya aja udah, sambelnya aja. Malah makan sambel. Diare. Nah, berobatnya lebih mahal kan. Itu kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari sifat bakhil. Yang kedua wal jubni. Wal jubni ke penakut. Wedi kliwat. Kadang-kadang mau bangun tahajud aja ke belakang orang wani buka bojone mah apa Pak dikancani yu pangendi pan wudu ya wong lanang wedi nyuk tak terbojone ke primen urusan orang gloprak melayu di situ bojone ditinggal itu namanya juben penakut ya. Bahasa sinonimnya pengecut anggar apa-apa sing ngomong maju bojone Pak anak undangan sing di sekolahan mana kon sing maju si bisa ane bapaknya siapa sih yang mendelegasikan karo kon sing maju bojone mana jebule barang balik pimen anaknya dia melanggar jenengan ketuno ya orang mangkat anaknya oleh hadiah ke piala itu bunga sing mangkat nyong orang bisa sing ngongkon nyong bojone sing difoto kan orang sing lanang. Itu kalau juben itu begitu apa baik sing maju bojo ya. Ini nanti jadi anggota isti ikatan suami takut istri pan ngedol pelembe orang wani anak bakul pelem orang pada dol peleme Pak kok ngenteni bojo si bisa ane nyong orang wani adurga wis lah anggar kaya kowe tenggone mukena bae wong lanang ya tenggone mukena lah wong lanang pemimpin kok juben ke keprimen runtak ya jangan ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari sifat juben. Yang ketiga wal ajzi kita minta dilindungi oleh Allah dari sifat terpaksa. Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan apapun terpaksa menjadi berat. Wong ngumbah piring yang gampang wong lagi terpaksa abot siji bor rampung-rampung klotak latuk apalagi lihat tumpukan piring dulu dengan aduh gosok lambi siji ora dadi dadi karena apa terpaksa makan terpaksa aja nggak ada orang enak apa jadi kita berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari sifat al-ajzi terpaksa. Yang keempat berlindung kepada Allah dari sifat husni sedih. Apa baik dipikir, apa baik dibatin, akhirnya sedih. Maka jangan jadi orang yang baperan. Kan ini orang mangkat pengajian, lah nyung isin Pak, anjuk mana langkah sing nakoni. Ya jenengan sing takon, lah langkah sing kenal, ya kenalan. Lah orang lah, wonge meneng kabeh kayunge wonge serius kabeh. Lah sing ngaji pengennya guyonan, ya serius. Itu namanya orang yang baperan. Ya. Dikit-dikit apa namanya? Hatinya merasa terlukai, menjadi orang yang teraniaya sedunia, lebay itu namanya. Jangan bersedih, kan kita yakin Allah membersamai kita. Nah, yang kelima ini yang paling bahaya. Wal kasali. Sungkan ya. Sungkan itu penyakit yang berbahaya. Saya belum pernah mendengar sungkan itu membuat orang sukses. Sungkan maem ngelih, sungkan sinau bodoh, sungkan berobat ora waras-waras, sungkan adus pusik mampu sungkan ambekan. Coba sebutkan sungkan apa yang memberikan manfaat, enggak ada. Mengersungkan awmani sungkanan ya sengsara urip kan kon ngeleleng baik lagi sungkan ya pokoknya wong sungkan ke langka manfaat. Jadi kita berlindung kepada Allah dari berapa tadi Pak? 7 ya.
7 kan? Baru 5, kurang 2. Yang keenam itu dari lilitan hutang. Makanya jangan dikit-dikit hutang, hutang kok sedikit kan gitu ya. Angger ana duit ning sak ya jangan diutang. Angger kowe ning rekening isi ana angkane ya jangan diutang. Nyuman utang lah. Jadi duit tabungan, nyukuti sungkan, wis kenang penyakit sungkan, minta cukutnya nyok, ini ATM. Jadi kalau masih punya jangan utang. Utang itu terpaksa. Sudah tidak punya uang dan tidak ada yang dapat diuangkan. Ke warung utang beras, motornya anyar, kowe betul motornya kok tuku beras. Baliknya pimen Pak, numpak Gojek. Motor untuk beli beras kan dapat banyak ya. Nanti beli lagi yang harganya di bawahnya. Ngonteng berasnya didol maning, suwe-suwe dadi pit. Saya melaku. Ya pokoknya kalau masih ada yang diuangkan jangan berhutang ya. Yang ketujuh, minta lindungi oleh Allah wa ghalabatir rijali, dari intimidasi orang lain. Biasanya gua nggak ngerutinan, gua diintimidasi Pak. Ngelinguk kancane apa mengker ya. Mulanya aja betin anggar apa maning apa wani yuk pimen panyate bareng apa ngelengko bareng ini ya. Jadi orang beriman itu dijauhkan dari rasa hob dan dijauhkan dari rasa bersedih. Sampai 170 dulu Pak Bibi ya, karena sudah efektif harinya. Jadi kita ngajinya tidak siang-siang. Kalau ada pertanyaan disimpan untuk pekan yang akan datang ya, di pekan terakhir. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.